Cara membuat minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Kelapa yang telah diparut kemudian dicampurkan dengan air sedikit secukupnya, lalu diremas selama 20 sampai 30 menit. Setelah 30 menit, air santan disaring untuk memisahkannya dari ampas kelapa. Ada dua cara untuk menyaringnya. Pertama, santan dan ampas kelapa dituangkan langsung ke tempat saringan. Setelah itu ampas kelapanya diremas dan dibuang di tempat yang telah tersedia. Cara kedua, ampas kelapanya dikeluarkan duluan sebelum disiram santannya di saringan. Nah, ini cara bagaimana ampas kelapa dikeluarkan duluan sebelum disiram ke tempat saringan. Setelah ampas kelapa dikeluarkan, maka santan disaring lagi supaya lebih bersih. Setelah santan disaring dan sudah bersih, maka santan tersebut ditutup dan didiamkan selama 2 jam. Nanti setelah 2 jam akan ada tampak terpisah antara santan dan air. Ini setelah 2 jam dipendamkan atau didiamkan, maka muncul di lapisan atas seluruh santannya dan di bawah itu adalah air. Sehingga tahap selanjutnya kita harus mengeluarkan air itu supaya yang tersisa hanya santan. Kita mengeluarkan airnya dengan menggunakan selang. Selang dimasukkan sampai ke dalam lapisan air itu dan disedot keluar. Ini memakai satu selang, tetapi nanti untuk lebih cepat airnya keluar, maka bisa pakai 2 atau 3 selang. Kita pakai 2 selang biar lebih cepat airnya keluar. Ketika air sudah semakin sedikit, maka wadahnya dikeringkan sedikit supaya air lebih mudah disedot. Setelah airnya disedot, maka hanya tinggal santan. Untuk memisahkan lagi santan dengan air yang masih mungkin tergenang tercampur dengan santan, maka santan itu di blender, ditaruh di wadah itu, dan pastikan blendernya bisa masuk di tempat wadah tersebut dan tidak tergenang dengan santan. Santan itu di blender selama kurang lebih 20 menit. Blender itu tidak banyak digerakkan, hanya ditaruh seperti itu dan blendernya yang memutar atau mengodokkan santan tersebut. Setelah di blender sekitar 20 menit, santan itu kemudian ditutup rapat dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, tampaknya jelas ada lapisan air paling bawah, setelah itu ada lapisan santan, dan ada lapisan minyak serta lapisan santan di atas. Setelah itu kita siapkan botol yang kering, dibersihkan dengan tisu atau sesuatu di dalam botol
botol supaya sungguh-sungguh botol kering, tidak ada air yang menempel di dalam. Setelah itu botol itu ditaruh cucuran dan ditaruh lapisan kapas dan tisu supaya menyeringkan minyak kelapa murni, sehingga yang kita dapat sungguh-sungguh minyak kelapa yang bersih, tidak ada ampas-ampas santan yang tertinggal di dalamnya. Seringan ini akan dibuat 2 kali. Setelah menyaring tahap pertama di wadah ini, botol ini, setelah itu hasil seringan itu disaring lagi dengan lapisan yang sama, ada kapas dan juga ada tisu supaya sungguh-sungguh bersih. Jadi disaring 2 kali. Sekarang kita membuka wadah yang mengisi minyaknya. Kita akan membersihkan atau mengeluarkan lapisan santan di bagian atas terlebih dulu. Setelah lapisan santan ini dikeluarkan, maka kita bisa mengambil minyak kelapa murni yang berada di bawah lapisan santan tersebut. Ketika santan bagian lapisan atas dikeluarkan, santan itu disimpan di satu wadah, karena santan itu nanti dimasak dan menghasilkan minyak kelapa pula. Juga santan lapisan bawah dimasak lagi bersama-sama dengan lapisan atas untuk menghasilkan minyak kelapa lagi. Tentu minyak kelapa yang dihasilkan dengan masak itu bukan minyak kelapa murni, karena mengandung lemak jahat. Minyak kelapa murni ini yang sudah ada setelah didiamkan 24 jam ini. Nah, sekarang kita mengambil minyak kelapa murni dan dituangkan dalam seringan supaya bisa bersih dan akan tersimpan dalam botol yang di atasnya telah ditaruh seringan, kapas dan tisu. Ini seringan tahap awal, tahap pertama. Nanti setelah semuanya telah disaring, menetes ke dalam botol, hasil saringan ini akan disaring untuk kedua kalinya, sehingga minyak kelapa yang ada sungguh-sungguh bersih. Ini sengaja dipakai 2 botol supaya prosesnya lebih cepat untuk tahap pertama maupun tahap kedua. Minyak kelapa murni yang kami hasilkan pada kesempatan ini warnanya kuning, karena memang waktu kami mendiamkannya, kami menaruh santan itu di ruangan yang kenal sinar matahari, sehingga karena santan itu kenal sinar matahari, maka mempengaruhi warnanya. Tetapi inilah tetap menjadi minyak kelapa murni. Kami belum sempat merekam hasil yang kami buat, yang hasil minyak kelapanya berwarna putih bening. Yang sempat kami ambil videonya atau merekamnya, yakni hasil yang berwarna kuning. Ini hasil dari fermentasi minyak kelapa, santan, dan menghasilkan minyak kelapa murni. Inilah hasil santan lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan santan tadi dimasak. Ketika dimasak menghasilkan minyak kelapa, seperti memasak minyak kelapa secara tradisional dulu. Ini santannya dimasak dan nanti menghasilkan juga minyak kelapa yang bisa kita pakai untuk masak atau keperluan lainnya.
Sekarang kita coba memakai minyak kelapa murni yang telah kita hasilkan untuk menggoreng ikan. Hasilnya sama dengan minyak kelapa lainnya. Bisa dua. Bisa. Yang lebih kecil sedikit. Demikianlah proses pembuatan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Semoga bermanfaat. Seperti itu. Kepala kasih sering udah tenang. Tidak perlu lagi.